Perkenalkan, nama saya Dominiki Julia Saptirlema. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas 1C. Saat ini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Sosiologi dari Profesor Dr. Sujono Sukanto. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal-hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan material daripada kehormatan, bahkan pada zaman kuno dahulu, filsuf Aristoteles dari Yunani mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, melarat, dan berada di tengah-tengahnya. Ucapan demikian paling tidak membuktikan bahwa di zaman itu dan sebelumnya orang telah mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Patirim A. Sorokin pernah mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam sesuatu yang sangat banyak dianggap masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan. Mereka yang hanya sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat dan berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut tetap ada sekalipun dalam masyarakat kapitalistis, demokrasi, komunistis, dan lain sebagainya. Lapisan masyarakat tadi dimulai sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Misalnya pada masyarakat-masyarakat yang bertaraf kebudayaan masih bersahaja. Lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, golongan buangan atau budak dan bukan buangan atau budak, pembagian kerja, dan bahkan juga suatu pembedaan berdasarkan kekayaan. Semakin rumit dan semakin maju teknologi suatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan masyarakat. Lapisan tersebut memiliki banyak bentuk-bentuk konkret. Akan tetapi, secara prinsipil, bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan yang berdasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam suatu masyarakat. Umumnya, ketiga bentuk pokok tadi mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, di mana terjadi saling memengaruhi. Misalnya mereka yang termasuk ke dalam suatu lapisan atas dasar ukuran politis, biasanya juga merupakan orang-orang yang menduduki suatu lapisan tertentu atas dasar ekonomis. Demikian mereka pula yang kaya biasanya menempati jabatan-jabatan yang senantiasa penting. Akan tetapi tidak semua demikian keadaannya. Hal itu semuanya tergantung pada sistem nilai yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan juga terbuka. Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik yang merupakan gerak ke atas maupun gerak ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam suatu sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dalam kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang ke bawah. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Sistem kasta di India telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Istilah untuk kasta dalam bahasa India yaitu yati, sedangkan sistemnya adalah varna. Sistem kasta semacam ini juga dijumpai di Amerika Serikat, di mana terdapat pemisahan yang tajam antara golongan kulit putih dan dengan golongan yang berkulit hitam, terutama orang-orang negro. Sistem tersebut dengan segregation yang sebenarnya tak berbeda jauh dengan sistem apartheid yang memisahkan golongan kulit putih dengan golongan asli atau pribumi di Uni Afrika Selatan.
Sistem lapisan tertutup dalam batas-batas tertentu juga dijumpai pada masyarakat Bali. Menurut kitab-kitab suci orang Bali, masyarakat terbagi dalam 4 lapisan, yaitu Brahmana, Satria, Vaishya, dan Sudra. Seorang gadis suatu kasta tertentu umumnya dilarang bersuamikan seseorang dari kasta yang lebih rendah dari dirinya. Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi ke dalam subkelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapatkan kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakannya stand. Apa pengertian kelas ditinjau secara Agar pengertian kelas ditinjau secara mendalam, maka akan dapat dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar jumlah keanggotaannya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batasan-batasan yang tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok yang lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, pernah dikenal pembedaan antara golongan yang pernah mengalami pendidikan barat atau misalnya pendidikan Belanda dengan golongan yang tidak pernah. Di dalam mendidik anak, golongan-golongan tersebut mengembangkan pola sosialisasi yang berbeda. Hal yang paling penting adalah bahwa individu-individu tersebut mendapatkan hak-hak yang merupakan himpunan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sering pula dijumpai hak-hak secara tidak langsung berhubungan dengan kedudukan dan peranan seseorang. Akan tetapi hak-hak tersebut tidak merupakan pendorong bagi si individu. Hak-hak tersebut di lain pihak juga mendorong individu-individu untuk memperoleh kedudukan dan peranan tertentu dalam suatu masyarakat. Siapapun ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, karena dengan menduduki kedudukan tersebut akan diperoleh pula hak-hak tertentu. Keanggotaan dewan tersebut akan mempermudah hidupnya karena kedudukan tersebut merupakan lapisan atas dalam masyarakat. Dengan demikian, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi, wujudnya dalam setiap masyarakat juga berlainan karena tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Tak banyak individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian. Bahkan mungkin hanya segolongan kecil dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pada umumnya warga lapisan atas atau upper class tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah atau middle class dan lapisan bawah atau lower class. Sekian review buku pengantar sosiologi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.